Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rafiq Arfan di sini. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat iklan di Facebook atau kita membuat Facebook Ads. Nah, setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang struktur Facebook Ads mulai dari campaign, adset, ads, dan video sebelumnya yang kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat akun Facebook biar lebih tahan lama atau lebih kuat. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat iklannya itu sendiri. Oke, jadi setelah sebelumnya kita sudah tahu strukturnya, kita akan terapkan di Facebook Ads-nya. Jadi untuk membuat Facebook Ads, silahkan Anda klik segitiga ke bawah di sini. Oke, setelah itu Anda klik Create Ads atau buat iklan kalau dalam bahasa Indonesianya. Oke, setelah itu Anda bisa klik di sini. Kita tunggu. Nah, setelah itu akan dimunculkan oleh tampilan seperti ini. Oke. Nah, pada struktur Facebook Ads itu ada 3. Yang pertama itu campaign, adset, terus ads. Nah, ini ada campaign di sini. Campaign ini apa? Campaign ini tujuan kita dalam Facebook Ads ini mau apa? Misalnya untuk mengirim traffic ke website, untuk memperbanyak pengunjung website. Nah, itu bisa menggunakan traffic di sini atau istilahnya CTW. Kalau yang pas materi kedua saya kasih itu namanya CTW, itu traffic di sini. Nah, selanjutnya kalau kita ingin mengiklankan postingan atau album itu bisa menggunakan engagement di sini. Nah, engagement ini Facebook akan mengirim orang-orang yang suka interaksi engagement di sini ini iklan kita akan tampil kepada orang-orang yang suka interaksi, entah itu likes, comment atau share. Nah, itu bisa menggunakan engagement di sini. Jadi misalnya kalau Anda ingin berikan album atau postingan, bisa menggunakan engagement yang ada di sini. Oke, selanjutnya adalah video view. Nah, ini video view ini apa? Video view ini adalah ketika kita posting video di fanspage. Nah, video itu ingin kita iklankan, maka Anda bisa menggunakan video view di sini. Oke. Setelah itu yang biasa saya gunakan lagi yaitu conversion di sini. Conversion di sini ketika Anda mempunyai website, contohnya Tokopedia. Anda silakan buka Tokopedia, terus lihat barang, terus ada tombol beli, ya kan? Tombol beli. Nah, saya ingin mengoptimasi supaya orang-orang mengklik tombol beli itu. Itu bisa menggunakan conversion di sini. Nah, ini agak panjang kalau saya jelaskan tentang conversion di sini. Jadi misalnya kalau kita ingin mengiklankan postingan, silakan Anda klik engagement di sini. Oke? Silakan Anda klik. Setelah itu pilih post engagement di sini, isi nama campaign-nya. Misalnya iklan Nah, misalnya seperti ini. Terus selanjutnya kita create ad account di sini. Nah, ketika kita baru pertama kali membuat Facebook Ads, kita disuruh untuk mengatur akun kita, mengatur akun iklan kita. Tapi biasanya kalau Anda sudah melakukan pembayaran, ini biasanya pas atau nggak muncul tampilan seperti ini. Nah, misalnya kalau Anda muncul tampilan seperti ini, bisa dipilih negaranya. Kita misalnya negara Indonesia. Nah, currency-nya Indonesian rupiah, time zone-nya silahkan Anda pilih, sesuaikan kalau Anda muncul tampilan seperti ini. Kalau enggak, biasanya akan muncul langsung tampilan adset di sini. Oke. Nah, masih ingat tentang struktur dalam Facebook Ads? Silahkan kalau lupa, silahkan Anda tonton di video saya sebelumnya. Jadi, di video itu ada 3 struktur. Yang pertama itu campaign di sini, terus yang kedua itu adset di sini. Nah, di adset ini bagian kita untuk mengatur penargetannya. Jadi iklan kita mau tampil ke siapa, itu kita ngaturnya di sini. Nah, saya akan jelaskan di sini ada yang namanya custom audience. Nah, custom audience ini apa? Custom audience ini merupakan audience yang udah kita simpan. Jadi misalnya kita kemarin riset di Audience Insight, ya nggak? Nah, kalau kita save audience di situ, itu akan muncul di custom audience di sini. Oke, akan muncul di custom audience di sini.
Tapi kalau Anda belum save, nah ini nggak akan muncul di sini. Oke, selanjutnya ada lokasi di sini. Jadi lokasi ini ada beberapa pilihan. Jadi kalau Anda milih pilihan pertama di sini, everyone in this location, jadi iklan kita akan tayang kepada semua orang yang berada di lokasi yang Anda atur di sini. Oke. Selanjutnya kalau Anda memilih people who live in this location, jadi orang-orang yang tinggal di lokasi ini aja. Selanjutnya adalah orang-orang yang baru saja ke lokasi ini, jadi udah nggak di lokasi ini. Oke. Terus selanjutnya orang-orang yang traveling ke lokasi ini, jadi orang-orang dari luar kota atau luar lokasi yang Anda set itu sedang berkunjung ke lokasi ini. Kalau saya biasanya pilih everyone in this location. Selanjutnya kita pilih lokasinya mau yang mana. Misalnya kalau kita ingin berjualan ke seluruh Indonesia, bisa Anda tuliskan di sini Indonesia. Nah, seperti itu. Atau misalnya kalau Anda hanya berjualan di daerah Jakarta aja misalnya. Nah, bisa Anda ketikkan di sini Jakarta. Nah, bisa Anda lakukan seperti ini. Atau misalnya saya ingin berjualan di beberapa kota besar nih. Nah, bisa Anda ketikkan di sini. Ini bisa lebih dari satu. Oke. Misalnya Jakarta, Medan, Semarang, Palembang. Misalnya seperti itu. Nah, di sini ada jaraknya. Jadi kalau kita memilih ini state atau provinsi, kita tidak bisa mengatur covernya, range-nya. Tapi kalau kita memilih Medan, kota Medan, ini kan kota. Kalau kota, kita bisa memilih radiusnya mau berapa kilometer. Jadi misalnya kalau kita memilih ini di kota Medan dengan radius 1 kilometer. Oke, seperti itu. Jadi misalnya kalau ini adalah 2 kilometer di Palembang. Jadi radiusnya 2 kilometer dari kota Palembang. Seperti itu. Jadi kalau mau mengiklankan hanya di kota Palembang, itu bisa memilih current city only di sini. Jadi iklan kita akan muncul hanya kepada orang-orang yang berada di kota Palembang di sini. Oke. Selanjutnya Anda juga bisa meng-exclude atau istilahnya iklan kita tidak akan tampil ke lokasi tertentu. Jadi misalnya kalau Anda tidak ingin muncul di daerah Jogja, itu bisa. Oke, misalnya Jogja di sini. Jadi iklan kita akan muncul di Jakarta, Medan, Palembang, Semarang, tapi tidak muncul di kota Jogja. Misalnya seperti itu. Tapi kalau saya biasanya lebih suka menargetkan ke seluruh Indonesia. Karena nanti ketika iklan saya udah jalan, itu saya bisa melihat orang-orang di kota mana aja yang mempunyai interaksi bagus dengan iklan saya. Seperti itu bisa dilihat nanti di laporan Facebook Ads-nya. Setelah itu kita bisa mengatur umurnya di sini berapa. Jadi setelah sebelumnya kita riset di Audience Insight, kita bisa lihat umur berapa, itu bisa Anda terapkan di iklan ini. Tapi saran saya ya minimal kita menargetkan umur 22 lah. Karena kalau kurang dari itu biasanya belum mempunyai daya beli. Seperti itu. Jadi biasanya saya menargetkan minimal umur 22. Umur 22 tahun. Oke, sampai maksimal tergantung produk Anda. Misalnya 40 tahun. Seperti itu. Nah, di sini kita juga di sini di bagian genre ini kita juga bisa memilih jenis kelaminnya. Misalnya iklan saya akan tampil di laki-laki saja, itu bisa, atau di perempuan saja, itu bisa. Silakan Anda sesuaikan dengan produk Anda. Oke. Misalnya iklan saya akan tampil ke cowok, ke laki-laki aja. Terus language di sini atau bahasa di sini saya biasanya mengosongi aja karena saya sudah mengatur di lokasinya. Oke. Nah, selanjutnya di detail targeting di sini. Nah, di detail targeting di sini bisa Anda isi dengan yang kemarin kita riset. Jadi kita kemarin sudah meriset beberapa interest. Nah, bisa Anda masukkan di sini. Misalnya kemarin Real Madrid. Nah, selanjutnya
bisa Anda masukkan di sini yang berkaitan tentang produk Anda, misalnya Cristiano Ronaldo, atau bisa masukkan yang kemarin kita sudah riset. Oke. Misalnya kemarin James. Nah, bisa Anda masukkan, terus nah, silakan Anda masukkan interest di sini yang berhubungan dengan produk Anda. Dan di sini bisa Anda masukkan juga brand-brand kompetitor yang ingin Anda target. Oke. Jadi di sini silakan sesuaikan dengan target atau minat dari calon pelanggan Anda. Oke. Yang kemarin riset audience itu ada beberapa yang bisa Anda pilih, seperti brand atau tokoh. Nah, misalnya tokohnya di sini saya menggunakan Cristiano Ronaldo James ini. Nah, terus bisa Anda pilih juga media-media yang berhubungan dengan produk Anda. Misalnya ini kan berjualan tentang jersey Real Madrid. Nah, bisa saya masukkan di sini madridista-news.com. Seperti itu. Jadi ada beberapa pilihan yang bisa Anda pilih. Dan mungkin di lain kesempatan atau kalau ada sesi workshop setelah ini, saya akan lebih membahas secara mendetail gimana cara saya menargetkan atau meriset interest menggunakan beberapa tools. Jadi misalnya riset audience, selain menggunakan audience insight, saya biasanya menggunakan Wikipedia atau menggunakan Google. Nah, itu seperti apa? Kita akan bahas kalau nanti ada kesempatan, atau biasanya kalau saya bahas itu di workshop sih, karena di workshop itu lebih fokus dan untuk mendeliver materi secara face to face itu lebih mudah. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada dua pilihan juga, ada narrow, ada exclude di sini. Jadi kalau narrow ini irisan. Irisan ini seperti apa? Jadi misalnya di sini saya ketikkan sepak bola. Nah, misalnya di sini saya ketikkan sepak bola. Jadi iklan kita akan muncul kepada orang-orang yang suka sepak bola dan juga suka sama Real Madrid, Cristiano Ronaldo di sini. Atau enggak, kalau saya bisa kerucutkan di sini, Real Madridnya akan saya hapus. Di sini saya masukkan di sini. Oke. Nah, ini apa? Ini adalah, nah, ini contohnya seperti ini. Iklan kita akan muncul kepada orang-orang yang suka sama Real Madrid dan juga suka sama Cristiano Ronaldo, James Rod, inilah pokoknya lah. Terus Madridista News. Jadi harus suka kedua-duanya. Seperti itu. Jadi bisa Anda lihat di sini, narrow audience ini adalah irisan dari audiens pertama dan audiens kedua, atau irisan dari interest pertama dan interest kedua, seperti itu. Nah, saran saya di sini silahkan masukkan behavior dari calon pelanggan Anda. Behavior dari calon pelanggan Anda. Dan saya biasanya memasukkan dari koneksi. Jadi saya biasanya memasukkan 3G, 4G, sama WiFi. Seperti itu. Jadi seperti ini saya biasanya menargetkan. Jadi iklan kita akan muncul kepada orang-orang yang suka Real Madrid dan juga suka sama Cristiano Ronaldo, James, dan Madridista News, dan juga mengakses Facebook menggunakan jaringan 3G, 4G, sama WiFi di sini. Kenapa saya masukkan 3G, 4G, sama WiFi? Ini karena ya kita bisa lihatlah orang-orang yang biasanya minimal menggunakan 3G itu biasanya sudah mempunyai daya beli. Oke, kita selanjutnya di connection. Nah, di connection ini saya biasanya membiarkan aja. Tetapi kalau Anda
ingin menggunakan connection di sini. Connection di sini adalah misalnya orang-orang yang suka sama halaman Anda atau teman dari orang yang suka sama halaman Anda itu bisa. Atau kalau kita ingin mencari audiens baru atau orang baru itu bisa menggunakan di sini. Di exclude di sini. Seperti itu. Oke, dan Anda juga bisa menyimpan audiens ini. Jadi misalnya kita sudah setting di sini, kita akan menyimpan. Ini bisa Anda klik save this audience di sini. Silahkan isi dengan inisial dari audiens Anda, misalnya oke, seperti itu. Kita bisa klik save di sini. Dan nantinya kalau Anda ingin menggunakan audiens di sini, bisa Anda klik di use save audience di sini nanti. Ketika kita membuat iklan baru, kita bisa menggunakan audiens yang kita sudah simpan tadi. Oke. Selanjutnya di bagian penempatan di sini. Nah, di bagian penempatan di sini silakan Anda pilih di edit placement di sini. Iklan Anda ingin tampil di mana itu silakan Anda atur di sini. Jadi misalnya kalau di sini ada beberapa pilihan. Jadi kalau di feed di sini ini akan muncul di beranda orang-orang yang mengakses Facebook. Oke. Kalau di instant article, jadi misalnya kalau Anda mengklik link atau artikel yang ada di Facebook, kan nggak diarahkan ke luar nih atau ke luar browser, tapi masih tetap di dalam Facebook kan. Nah, itu akan muncul di sisipan di antara artikel-artikel itu, atau yang bawahnya in stream video. Jadi ketika ada orang melihat video atau menonton video, itu iklan kita akan muncul di sela-sela video itu bisa. Atau di right column. Right column ini adalah jadi misalnya kalau Anda buka Facebook, di kolom kanan tuh, jadi biasanya di sebelah sini itu akan muncul iklan kan, atau tampilan yang kotak. Nah, itu iklan Anda akan muncul di situ. Oke. Nah, misalnya kalau ini feed ini juga muncul di mobile. Jadi di handphone juga akan muncul. Di beranda handphone juga akan muncul seperti itu. Dan ketika Anda ingin beli iklan di Instagram, placementnya silakan Anda centang di sini, Instagram di sini. Oke. Jadi kalau di feed Instagram ini, iklan kita akan muncul di beranda Instagram atau ya di timeline Instagram lah, seperti itu. Terus ada juga yang baru ini stories. Stories ini apa? Stories ini coba Anda buka Instagram, terus ada tuh cerita-cerita di atas yang bulat-bulat. Nah, itu iklan kita akan muncul di sela-sela dari stories itu atau dari cerita itu. Oke. Selanjutnya audience network. Audience network ini apa? Yang seperti saya sudah jelaskan kemarin. Audience network ini iklan kita akan tampil di aplikasi-aplikasi yang sudah bekerja sama dengan Facebook, seperti itu. Oke. Tapi biasanya saya hanya tampilkan di timeline Facebook aja. Di timeline Facebook aja, di Facebook feed. Atau kalau Anda misalnya ingin tampil di mobile aja atau di handphone aja, itu bisa dipilih di sini, mobile. Jadi iklan kita akan tampil hanya di handphone aja. Jadi saya biasanya di semua, terus saya tampilkan di timeline Facebook aja. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian budget di sini. Oke. Nah, di bagian budget di sini, ini Anda akan menghabiskan sehari berapa. Jadi misalnya kalau Anda sehari ingin menghabiskan 25.000. Oke. 25.000. Nah, di sini ada audience size atau jumlah audiens yang kita target tadi. Itu ada 990.000 orang. Oke. Nah, dengan budget kita 25.000 sehari, itu akan menjangkau sekitar 2.000 sampai 7.900 orang. Jadi minimal itu kita dapat 2.000 orang dan maksimal itu kita bisa sampai 7.900 orang. Nah, angka di sini ini tergantung dari budget kita di sini. Jadi misalnya kalau budget kita 250.000, oke, itu kita akan menjangkau sekitar 11.000 sampai
67.000 orang. Seperti itu. Jadi ini jumlah di sini, jumlah reach, jumlah jangkauan di sini, ini akan menyesuaikan dari budget kita di sini dan juga targeting kita di atas yang tadi. Oke. Misalnya 25.000 per hari. Oke, selanjutnya silahkan isi adset name-nya dengan inisial dari settingan kita ini. Misalnya oke, misalnya seperti ini. Madrid, usia 23, lokasinya di Indonesia misalnya. Oke. Selanjutnya kita klik continue di sini. Nah, setelah itu di bagian ads, masih ingat yang struktur Facebook Ads yang kemarin? Nah, di sini di bagian ads ini kita akan memilih postingannya. Jadi misalnya Anda mempunyai beberapa fanspage. Oke. Silahkan Anda pilih fanspage-nya di sini. Jadi misalnya kalau ini kan hanya ada satu fanspage. Ada satu fanspage, maka akan muncul satu di sini. Kalau misalnya Anda punya lebih dari satu fanspage, itu bisa dipilih di sini. Oke. Terus selanjutnya ada postingan di sini. Ini postingan ini slide post, ini postingan yang ingin Anda iklankan. Misalnya yang ingin saya iklankan di sini. Jadi kalau Anda punya album, silahkan Anda pilih albumnya di sini. Oke. Jadi kalau Anda kemarin sudah transfer, misalnya transfer 100.000 deposit, itu bisa digunakan untuk beberapa fanspage. Jadi nggak hanya satu fanspage aja. Asalkan akun yang Anda lakukan untuk beriklan itu jadi admin atau mempunyai hak untuk beriklan. Seperti itu. Jadi nggak hanya satu fanspage aja. Oke. Selanjutnya ketika kita sudah menyeting semuanya, mulai dari campaign, adset, terus ads, silakan Anda klik place order di sini. Atau kalau ingin melihat hasil settingan kita, bisa klik review order di sini. Nah, ini akan muncul iklan kita itu namanya adalah iklan jersey. Objektifnya atau jenis campaign-nya itu post engagement. Nah, iklan kita itu akan menarget ini. Lokasinya di Indonesia, umur 22 sampai 40, gendernya laki-laki. Seperti ini bisa Anda lihat. Nah, kalau kira-kira sudah oke, silakan Anda bisa klik place order di sini atau kita bisa klik place order di sini. Nah, selanjutnya iklan kita akan direview dulu sama Facebook. Silahkan Anda klik continue di sini. Dan kita tunggu sampai iklannya aktif. Oke. Dan kita tunggu. Jadi kalau misalnya Anda sudah deposit, sudah ada saldonya, ini di status di sini, delivery di sini, silakan Anda menunggu sampai statusnya aktif. Jadi kalau statusnya sudah aktif, berarti iklan Anda sudah running. Oke. Dan jika Anda ingin mematikan iklan ini, jadi iklan ini sudah jalan, tapi iklan ini nggak sesuai dengan yang kita targetkan. Oke. Jadi kita bisa matikan iklan ini dengan cara menggeser tombol yang di sini. Silakan Anda klik di sini. Nah, ini otomatis iklannya akan nonaktif atau iklannya tidak berjalan. Seperti itu. Oke. Mungkin itu saja pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.